Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu rabi'ata asyarah al-kadhibu bil qawli wal yamini wa huwa min qaba'ihiz dzunub. Artinya, bermula kebinasaan yang ke-14, yaitu berdusta di dalam perkataan dan berdusta di dalam bersumpah, dan yaitu setengah daripada dosa yang terlebih keji. Jamaah muzakarah rahimakumullah. Pembahasan teman niki ialah masih tentang masalah pegawaian dosa sategawai kadu ucapan ataupun kadu omongan. Di dalam keterangan kitab niki disebutkan bahwa ke-14 di antara pegawaian dosa sategawai kadu ucapan ialah al-kadhibu bil qawl, yakni berdusta di dalam ucapan, tengakalan ilek waktu dengaros. Niki termasuk masih pegawaian dosa. Wal yamin, dari terbersumpah isi sumpah palsu. Niki adalah pegawaian dosa sategawai kadu ucapan. Ruya an Aba Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kana yakhtubu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami hadza 'amun awwal thumma baka wa qala iyyakum wal kadhib fa innahu minal fujur wa huma finnar. Artinya, diriwayatkan oleh setengah sahabat, terdiri tayang isi sebagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siaran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, adalah ia membaca akan khutbah, sampun baca khutbah atau sampun melaksanakan baca khutbah. Kemudian daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar niki baca khutbah sesampun Rasulullah membina. Maka ia berkata, berdiri pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat aku berdiri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak sampun mau ngajang baca khutbah, dia tahu dia ngajang sama niki bahasa Abu Bakar. Pada tahun yang dahulu, dia tahun sajulu. Kemudian maka ia menangis. Sesampun bahasa yang sabarat niki si Abu Bakar, kemudian Abu Bakar niki langsung nangis di lanjutan khutbah. Dan bersabda ia, "Diminullah teduk langan tangis Abu Bakar siang pun berhasil. Takuti oleh kamu akan berdusta itu. Ada takut jika pada dia lebih gawe searah pegawaian dosa nakalan. Maka bahwasanya orang yang berdusta itu serta dengan orang yang berbuat maksiat. Saya ingat dengan sangakalan nika yang terkaji merah isi Allah Subhanahu wa taala, yang terpesopok si Allah taala barang kaji dengan pegawaian maksiat. Dan keduanya itu di dalam hati neraka. Berduaan antara dengan sengakalan kaji dengan sekali pegawaian maksiat dan
Nikilah pasir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada yang pelunggu sejari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dendek gawe pegawaian dosa, yakni dosa ngakalan, dan dendek baik gawe pegawaian sitaparan, pegawaian maksiat, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Saya nak dengan gawe pegawaian maksiat kaji dengan singakalan ni ke, yang ada pesokok era isi Allah Ta'ala berkol di dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaqi, bahwasanya berdusta itu yaitu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Ngakalan ni ke termasuk salah satu lawang dengan ngagawean pegawaian munafik. Saya Nabi, le antara ciri-ciri dengan si munafik ialah apabila ia berbahasa ataupun berahwas, maka terjadi ngakalan atau kazib. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyadhaka minhun nas, wailullah wailullah. Binasalah bagi seorang yang bercerita, celaka tiba dengan si bercerita, maka ia berdusta. Terus waktu bercerita ni ketiaklah, ini dijuluk makin niki, jadi niki timbul ngajaan atau ngakalan pada waktu bercerita. Dan niki setelakaran dengan setelakaran Nabi mengkilaka dengan Allah Ta'ala. Celaka sebab dengan saat bercerita, apabila dia bercerita maka terjadilah hajat supaya tertawa-tawa daripadanya manusia. Tujuan ampun ngakalan di waktu bercerita ada satu kelelian isi batu, dan binasalah baginya celaka niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inti lama Nabi sasin bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah bila dia merawas, bila dia bercerita tentang Nabi pun juga perlu saya bercerita yang dedek baik sifat isi ngakalan atau ngajak-ngajakan. Saya ngajak ini ke jak lakaran mengkilaka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngakalan adalah termasuk gawe pegawaian dosa belit. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kadhibu yanqusur rizqa. Bermula dusta itu mengurangkan akan rezeki. Ajak ni ke ia dari asbab kurang rezeki tak dijamin insya-Allah. Maka saya sedira ngakalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurangi rezeki. Niki bahasa Rasulullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annat tijarahumul fujjar. Faqila ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bayt? Qala na'am, walakinnahum yahlifuna fayatimuna wa yuhaddithuna fayakdzibuna. Artinya bahwa kebanyakan orang yang berniaga itu, mereka itulah orang yang fujjar, yakni orang yang berdusta. Kebanyakan dengan si pedagang adalah ia dengan sekira ngakalan bahasa Rasulullah. Kebanyakan orang yang berniaga itu, mereka itulah orang-orang yang fujjar. Biasa kebanyakan dengan ngakalan mikir, ia selalu ngagawian pegawaian mikir ngakal. Dengan pedagang, ia lu gawe pegawaian ngakalan.
Coba dalam kejadian kadang-kadang pedagang ini kan tebasayan ataupun tersebut dengan sebutan saudagar. Saudagar niki adalah bahasa Sanskerta. Arti adalah siudagar, arti seribu bohong. Niki yang denara ndek unit juluk lambian kebanyakan pedagang jeluihan aja, yakni orang yang berdusta. Maka dikata oleh sahabat dengan mengenal sahabat berketuan di Rasulullah, tiadakah telah dihalalkan Allah Ta'ala akan berniaga itu? Apa yang Allah Ta'ala kangguan gawe pedagang Rasulullah? Nikilah pengetuanan sahabat di Rasulullah. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ya wah kangguan pedagang isi Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Tetapi adalah mereka itu bersumpah dengan berdusta. Ini kadang-kadang dengan sahabat dagang ini ia bersumpah, ia berpata isi padahan sahaja, maka dapat dosa mereka itu. Isi sebab berpata isi padahan sahaja, ia pun jadi pegawai yang dosa. Dan bercerita mereka itu, maka berdusta mereka itu. Dan kadang-kadang dia waktu bercerita tahu menendak perdagangan, maka terjadilah niki nakalan dengan tujuan adin tarik simpati dengan sebulan belanja. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nafarin la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim al-manna bi'adyati wal munaffaqu sil'ata bil halati al-bajir wal musabbal izarahu lil khayla. 3 orang perlu macam dengan bahasa Rasulullah. Tiada berkata-kata Allah Ta'ala dengan mereka itu pada hari kiamat. Ndek jak kesapaan si Allah Ta'ala era di jelu kiamat. Arak perlu macam dengan sandek jalakan kesapaan si Allah Ta'ala di jelu kiamat. Dan tiada menilik Allah Ta'ala kepada mereka itu dengan tilik rahmat. Dek najat keserminan insya-Allah Ta'ala dengan nikah Ila kiamat insya-Allah Ta'ala kalau penyerminan kasih sayang. Dan tiada menyucikan Allah Ta'ala akan mereka itu. Dek najat pesuci, dek najat maafan insya-Allah Ta'ala dosa salah terlalu macam dengan nikah. Nikilah pasal Rasulullah. Maka saya ni kita lu macam dengan sadaya kesapaan insya-Allah. Pertama, orang yang membangkitkan akan pemberiannya dengan sagira ungkap, dengan sagira ungkit pengebeng-gebeng sawah nebeng pipa sopo batu. Jadi gira ungkit malik. Coba kan dia ebeng dia, atau coba kan dia dulu isi itu. Nah ini kan termasuk ungkit pengebeng-gebeng pipa batu. Maka niki maju dengan sadar lakaran di kesapaan insyaallah Ta'ala di jelu kiamat. Nikilah dia sataparan al-mannan, yakni dengan sagira ungkit duluan pengobeng-obeng. Dan yang kedua, deksi kedua, orang yang melakukan akan perniagaan itu dengan bersumpah dusta, dengan sajalanin usaha dagang. Ila waktu jalanin usaha dagang, maka terjadilah pepatah isi padahan sahaja. Akan kadang-kadang maaf cari bahasa yang belum ban kepakai kaji semeni si ketenda si dia dong cakap dia tu haji murah. Padahal ini kan dia aja. Niki adalah termasuk nanti, termasuk bagian langan dosa. Sebab waktu bercerita akal jalani usaha, maka terjadilah padahan citapan padahan aja. Dan ketiga,
Dan si ketelu, orang yang mengeluarkan pakaiannya karena bermegah-megah. Nabi maksud mengeluarkan pakaiannya dengan tujuan bermegah-megah. Si nengeleng serang kiri, liwat laman mata nahen dengan tujuan untuk bermegah-megah atau untuk bergaya-gayaan. Nah nikilah macam dengan sakemde sandik jalakaran kesapaan insya-Allah taala di kiamat. Sa pertama baru nikah ialah dengan sakemde, yakni bahasa baru dengan sakirang bukit pengepen-ngepen. Kemudian si kedua adalah dengan si kirang pepada lagu iajak ke waktu jalani usaha. Dan si ketelu adalah musabbal izara ulil khayala, yakni ia kira ngeleng serang kiring liwat sampai mata naik dengan tujuan khayala, yakni dengan tujuan bergaya-gayaan. Nah yang pun kadang-kadang mikikan arah dengan sabab bahasa haram, itu dah liwatan antara kiring liwat langan mata naik. Lagu ingat niki bahasa Rasulullah lil khayala. Nabi arti lil khayala yakni untuk bergaya-gayaan. Lagu-lagu nanti teman untuk bergaya-gayaan. Itu orang itu duduk makin si ngeleseran kiri liwat langan mata naik dengan tujuan tertutup aib. Berbeda tutup aib. Anding kejak makin niki boleh dulu jak ngeleseran kiri pada seruan kebat naik lakaran jak kembing jak lakaran jadi rawasan batul, maka ini harus jadi masalah. Kita bikin dengan tujuan untuk bergaya atau misal makin ngeleseran tanpa kiri isi tutup ke kore niki masih karena bergaya. Jadi nikah adalah ndek imam gawe dua larangan. Dan ketiga orang yang mengeluarkan akan pakaiannya karena bermegah-megah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata muallif, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfin lam yutim nitajuk. Tanamkan olehmu keadaanmu dalam bumi yang terbunyi. Alat diri adem duka diri dendek pesenggitang diri elek bumi nyebut. Maka barang yang tumbuh daripada yang tiada ditanami, sesuatu satewok saapabila ndek gumana tetalet, maka tiada sempurna tumbuhnya, ndek dalakalang sempurna penewok. Berkena ndek sempurna penewok, ndek ini bagus buah. Nikilah kata hikmah sa perlu makin niki renungin Nabi maksud. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Talat diri tuka diri dendek pesenggitang diri fi ardil khumuli elek bumi sasunyi. Maksud atau tujuan ibarat niki ialah tiang pelungguh dendek kebaik girang perituang diri, perituang ruang kebagusan, perituang ruang kecekatan, perituang ruang kemampuan, elit julun dengan.
Jadi sebut diri yang tak gawe pegawaian paju ane cukup wasida sagawe pegawaian paju dan naon kaca Allah Ta'ala. Dendek sampai tak peritu anggur mungkin ini pegawaian solah sasi tegawe. Saya tak nabi apabila makin tak kesenggitan perito anggur ketahuan, kepajuan, ketaatan tipak dengan lain maka nikilah ia sitaparan dengan ria. Bila pedengah makin niki ketahuan ele dulu dengan luit maka niki keparang gawe pegawaian sum'ah. Apabila timbul makin niki untuk dijulukan nampak angruan kemampuan dijulun dengan luit angkat diri ni ke nabi ia paling tahu maka ia keparang dengan sombong. Nah yang tersuruh alat diri, tukar diri, dendek kesenggitan diri. Sebut diri melebuni kita sembunyi. Fama nabata mimma lam yudbin lam yutimni tajuh. Saya nak sesuatu si diwo bila nendek gumana tertalet maka nendek jalakaran sempurna. Nita juga dia sempurna penewak dia sempurna buah. Dia ini bagus buahan. Jadi berbeda kena. Apabila misalnya makin talat ruang ketaatan, jagawe ruang ketaatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hendak melulu ikhlas karena Allah. Ada karena lain selain isi karena Allah maka dia ini sempurna buahan. Jadi dia ini memperhada dengan Allah. Dia ini terhadap isi Allah. Maka yang dikehendaki Syekh radhiyallahu an. Saksi maksud isi Syekh radhiyallahu an pada kata ini ialah bahasa Zabari. Bahwasanya engkau daripada engkau dan senantiasa ikhlas bagimu. Sida pada sanggawian pegawai ibadah adil tanam keikhlasan diri. Coba lah mentendek ikhlas pun itu dulu untuk pegawaian pegawaian ibadah maka arah karena lain selain isi karena Allah. Dengan arah karena lain selain isi karena Allah simpre itu amrun pegawaian ibadah makin sakaparan baju isim petengah makin niki kemampuan ketahuan tidak dengan ada sakaparan cekat. Jadi dalam menjadi ikhlas. Nah ya pun ada ini senantiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala dan pegawaian ibadah. Maka bahwasanya selama lagi yang salib itu berpaling kepada suatu maqam atau kepada suatu hal atau kepada syahwat maka tiada patut ia bagi maqam mahabbah selamun panjak mika sanggawean ibadah di Allah Ta'ala arah karena lain selain isi karena Allah atau pegawaian pegawaian ibadah tidak cuma melulu karena Allah melainkan dia karena syahwat dia turutan angen dia turutan kemelek tidak cuma karena Allah maka tiada patut dia bagi makam mahabbah tidak mau dengan sabaran itu kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tak cinta Allah maka dia mau keredaan Allah. Nah ini sama maksudnya baru selama dia pelunggu makin ini pegawaian ibadah harap karena lain selain isi karena Allah barantan dia keturutan syahwat dia turutan kemelek pegawaian ibadah ia kebiasaan. Jadi ini kan diturutan jadi karena Allah maka sengke jak mau mahabbah. Kudung kuah keterlanjuran biasa menggawean. Ia nampak kegawe. Nah jadi ini karena Allah melainkan karena biasa.
atau bahasa makin ini karena rutinitas. Sengke tak mau tercinta insya-Allah. Sengke tak mau keredaan Allah. Di maka tiada patut ia bagi makam mahabbah. Dia tak mahu pelagaran makam mahabbah. Dia tak mahu kecintaan Allah, yaitu yang terlebih tinggi daripada segala makam. Hasil berupa mahabbatullah, kecintaan Allah, langan ibadah sesi tegawe ini ke ia makam paling atas di antara selaku anak makam. Dan dengan makna inilah mengisyaratkan Syekh Ruslan Ad-Dimashqi radhiyallahu an isi pengertian si barat nikah yang mengisyaratkan Syekh Ruslan Ad-Dimashqi radhiyallahu an dengan katanya, tiada patut engkau ndik menjamamu sida yakni maqam mahabbah selagi ada padamu tinggal bagi lainnya, selama arak masih tersisa karena lain selain isi karena Allah. Ndik tak mahu dikiri dengan Allah, apalagi tak mahu pahala dengan ibadah sasim gawe, lamun arak tujuan lain selain isi karena Allah. Maka barang siapa ada padanya tinggal, maka tiada sempurna tumbuhnya. Sai-sai si masih arak karena lain selain isi karena Allah, maka ndik sempurna peniwa. Berdekan ndik sempurna peniwa, ndik ini bagus hasil. Karena bahwasanya fakir itu sangat dengan si fakir nikah, yaitu orang yang bersunyi daripada segala rupa yang hissiyah dan ma'nawiyah. Sangat dengan sateparan fakir, dengan aku diri menjadi panjang Allah Ta'ala, yakni dengan ni kepastian sunyi langan rua, yakni ndik lakaran merua. Dong lamun tu misal makin jangan gawean pegawaian ibadah jak nampak angruan elik dengan luwe, maka ndik teparan fakir. Lamun ndik teparan fakir, ndik teparan abidillah, ndik teparan hamba Allah. Lagu lamun bertujuan sama. Ya ini berangan tak gawe pegawaian ibadah dengan tujuan atau si tangannya memang dia kebiasaan kesani dia ampuk gawe. Jadi ada karena lain selain isi karena Allah. Nabi karena lain ini karena kebiasaan. Ini memang karena Allah sikit. Yang kedua adalah karena yang boleh sesuatu lain selain isi karena Allah. Bahasa makin ini karena pencitraan. Jangan perhitung-hitungan diri, jangan perhitung-hitungan ruang ketahuan, ketaatan, kepajuan, kecekatan. Ini dengan duit, dengan tujuan ada yang mau sanjungan, dengan tujuan ada yang mau menunjuk materi. Sabaran ini adalah termasuk gawe pegawaian sia-sia. Dan terhijab daripada segala aghyar. Dan dengan sibaran nikah dan lakaran terhijab, terdinding langan selakuan aghyar, langan tipu daya. Dan adalah hal manusia itu atas 3 perkara. Keadaan manusia ni keselakuan terbagi dari 3. Timak manusia jahil, manusia ahlim, manusia biasa, manusia sateparan dengan tahu ataupun dengan alim. Terbagi menjadi 3. Sambil ni ke telu, suatu yang kasih bagi syahwat. Manusia sak demen turutan kemelek. Ia turutan keinginan. Isi sebab turutan kemelek, lampaan ruan kemelek,
maka terjadilah makin niki perituang meruan ketahuan, perituang kesugihan, perituang kemampuan, perituang kecekatan dulu dengan lui. Ia jahil, ia alim di mata para tuan guru ini pada niki masih. Niki bagian pertama. Yani ampun turutang ruan syahwat karena ada kemelehan lain selain isi karena Allah. Ini karena kepeng, ini karena adin sak kesadu, ini karena adin jak boleh ruan keagungan adin desat tajiajin isi dengan. Kedua, diksi kedua yang benci baginya manusia sandek demen makin niki nabi, ndek demen turutan ruan kemelek. Niki bagian sak kedua. Memang unit dulu. Ia ada kemampuan untuk yang nampak angluan makin niki ketahuan. Lagu ni milih nampak angluan ketahuan. Maka niki adalah ia benci dalam artian dia memang turunkan kemelek. Ketiga yang menyerahkan bagi amar Tuhannya. Dek macam si ketelu, langan telu macam manusia niki adalah ia serah urusan tipak Tuhan. Ya. Dengan sasarahan diri di Tuhan, nikelah ia sak paling atas langan macam sak baru nike, yakni berbeda serahan diri ni Tuhan. Ini kadang-kadang simpri doa ruang ketahuan lagu endi nama angan makin niki untuk bermegah-megah, melainkan untuk menjalanin amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kadang-kadang unit julu makin isi sebut ruan makin niki ketahanan isi sebab dia menilai tersanjung. Maka dengan macam sakit dulu nika kadang-kadang kesembitan ruan makin niki ketahanan, kadang-kadang isi ilipan. Saya kembali nika adalah diserahan diri kepada Allah Ta'ala. Ini memang karena memperturutkan hawa nafsu. Dan kata Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu, bahasa Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, tiada mentasdikkan kepada Allah orang yang kasih ia akan syahwatnya. Dengan nikah dek teparan kena tujuan yang menghadap tiba Allah. Dengan nikah dek teparan kena untuk menggawian pegawaian ibadah tiba Allah. Orang yang kasih ia akan syahwat, yakni dan macam-macam dengan sak menggawian pegawaian ibadah karena nilai tersatu. Ndek teparan dari untuk kena dan menggawian pegawaian ibadah. Apabila makin niki menggawian pegawaian ibadah ada terdelik isi dengan perhitungan kepacuan, perhitungan dua ketaatan. Nah yang pun berbahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Salainan. Cobalah manusia ini berpikir secara waras. Apakah ini segala makin niki besuh isi kesadu? Apakah ini kedalakaran ini di rumah ini tidak kembali, tidak ngangkat isi sebab sanjungnya? Di ini saya nak latihan manusia niki kan terbagi jadi dua. Ini dengan niki simpati dari itu. Ini kadang-kadang manusia yang antipati dari itu. Ia demam, ini kadang-kadang ia demam. Maka kadang-kadang lamun jak perhitungan tujuan, jak perhitungan dengan kemampuan pasal Imam Ghazali. Kesadu milik dulu. Barang misal dengan terjunjung kadu terrekod, odah. Dia mendatang atasan sekedik melekuk. Dia melekuk pola. Apa ini dengan sani kesatnya satu kebaru kocok. Nah oleh sebab ini kita ini wah ini lebih yang perhitungan cukup lah nanti ini kita perhitungan pun ketahuan ketaatan tiba Allah. Dia ini karena lain selain isi karena Allah.
Allah. Dan bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, lampian umat manusia ia gawe eruan makin mikikan pegawian, bantah pegawian sabar, gawian riak, gawian pegawian sombong. Ia berdalih isi dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ia lewat sabar nikah. Kenapa? Dengan sabar dalih isi dalih amar ma'ruf nahi mungkar, kita tak nampak amrun ambil sebenar. Nah dia apa ungkapan lagu di mana-mana anak terlintas di dalam hati yang memiliki perasaan diri lebih terbandingkan kanjeng dengan lain, sakanjeng ngerawas atau tiba dengan sesimpel Tuhan. Maka secara dia sadar dengan ketamaan diri atau sifat sombong terduk, sombongnya nyepuh merasa dirinya lebihan dengan iki kurangan. Waliyazubillah min zalik. Sengke dah jauh kelanggan neraka, sengke tak mau tanah surga. Apabila tiap peluruh masih sampai makin tinggi dan menggawikan pegawaian ibadah tebarangin isi pegawaian riak kanca sombong. Sengke dia tak masuk surga, sengke mengridai Allah Ta'ala. Nah yang berkesuruh idapin wujudaka fi ardil khumul, alat diri dendek kesakitan diri sebab diri di bumi simpuh dalam artian bahwa dendek baik itu amruan ketahuan kecekatan ataupun nabi ruan kemampuan saat diri sehingga dia biak dari kemegahan. Dan kata Ibrahim ibn Adham radhiyallahu, tiada mentasdikkan kepada Allah orang yang kasih ia akan syahwat. Ndek kena tujuan dengan saja menghadap tiba Allah Ta'ala kadu gawe pegawaian ibadah. Apabila dengan nikah masih demen turtan ruang syahwat, apabila dengan nikah demen masih milik turutan syahwat atau milik terkenal. Nah ini kita menjadi dalam ibarat sarah hikam salainan. Maka syahwat ini sengke mau ruang keridaan Allah Ta'ala isi sebab ibadah sasim gawe. Apabila gawe pegawaian ibadah dengan tujuan milik viral atau milik terkenal. Sengke. Kata Isa alaihissalam bagi segala sahabatnya, bahasa Nabi Isa alaihissalam di perselakuan sahabat, di mana tumbuh biji, beton teok ni ke biji-bijian. Kata mereka itu berbahasa sahabat-sahabat Nabi Isa dalam bumi. Langan teok ni ke ada langan bumi. Kata Isa. Terus yang pun berbahasa Nabi Isa. Maka seperti demikian itu hikmah hati, tumbuh ia dalam hati seumpama bumi. Barang meno masih hikmah di dalam hati angan. Langan dewa ni ke adalah langan hati. Dalam artian bahwa dia mau hikmah langan ibadah saksi tegawe. Apabila makin ibadah ni ke ndekman melulu karena Allah, ndekman tetalet niki atau ndekman tetanaman tujuan ngagawe ibadah karena Allah, melainkan karena salainan. Dan kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu, bahasa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu, barang siapa menghendaki akan zuhur, maka yaitu hamba zuhur. Sai samile kesempitan, pasti nike adalah panjang, nike lebaran panjang di kesempitan. Sai seanganan diri nili tahun-tahun
maka niki adalah pajak si milik viral, milik terkenal. Nah niki ini kadang-kadang di antara tiang peluru sampai tahun kena ini kadang-kadang dengan seteparan ulama. Maka ini dari waktu pegawaian pegawaian ibadah seperti itu amrul pegawaian ini dengan berdalih ibadah ada yang terkenal untuk boyak materi atau untuk boyak arulun sanjungan. Lu yang sabar ini masih. Nah ini sampai terasa yang baru bahwa barang siapa menghendaki akan zuhur maka yaitu hamba zuhur. Saya sabarangan milik kesengkitan maka niki adalah pajak kesengkitan. Dan barang siapa menghendaki akan terbunyi maka yaitu hamba terbunyi. Saya sabarangan milik nyebuk maka niki adalah pajak nyebuk. Oleh sebab niki jamaah dia kadang-kadang ada istilah sesipir masih belum usami seteparan kekasih Allah Subhanahu wa taala si nyebut niki lahi seteparan wali mastur. Nah lamun wali mastur niki ndek milir ruan ya kembi kesenggitan ruan ketaatan tiba Allah Subhanahu wa taala. Selalu ilipang ruan ketaatan, selalu ilipang ruan ketahuan, selalu di depan ruang ketekunan pegawaian ibadah untuk mengantisipasi ada yang timbul di dalam hati anak ini perasaan ujub bangga diri isi entakakin ada yang timbul di dalam hati anak ini perasaan miliri riak sebab lamun menjaga sabaran ke maka turun ruang kemuliaan keturunan si Allah Ta'ala kemuliaan. Nah iya ampun kadang-kadang lamun wali mastur nike dia lebih demenan teh hina kebandingan makin niki tesanjung. Maka yaitu hamba zuhur dan barang siapa menghendaki akan terbunyi maka yaitu hamba terbunyi. Dan hamba Allah itu bersamaan atasnya keduanya. Lamun nasa panjang Allah Subhanahu wa taala setetu-tetu panjang Allah Subhanahu wa taala ia pada kedua ini kadang-kadang milih ini kadang-kadang isi sebut diri